Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabatku semua, khususnya sahabatku para YouTuber pemula. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita pengalaman saya dan juga memberikan pendapat saya tentang jenis konten yang bisa cepat memenuhi syarat untuk dimonetisasi. Ini khusus bagi sahabatku para YouTuber pemula. Sahabatku, jika kita menjadi seorang YouTuber itu berlatar belakang dari kita misalkan seorang public figure atau mungkin seorang artis atau mungkin sahabatku sebagai pejabat daerah, baik itu mungkin sahabatku sebagai lurah, camat, ya, bupati, wali kota, gubernur atau menteri, ya, atau mungkin sahabatku sebagai salah seorang pejabat di instansi pemerintah, atau mungkin juga sahabatku sebagai pemuka agama, atau mungkin sebagai pimpinan di sebuah perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun BUMN. Ini sangat-sangat mudah untuk membuat konten yang nantinya bisa memenuhi syarat untuk bisa dimonetisasi. Ya, seperti kita ketahui bersama, syarat untuk pengajuan monetisasi yaitu pencapaian subscribe itu sebanyak 1000 subscribe, dan juga jam tayang itu penayangannya 4000 jam tayang dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Nah, itu sangat mudah ya kalau memang sahabatku itu sebagai seorang public figure seperti yang saya sampaikan tadi ya. Cukup sahabatku membuat konten-konten yang sederhana, misalkan sahabatku bangun tidur nguap ya, atau mungkin baru jalan-jalan dari mana, atau mungkin sekedar membeli bantal atau membeli sepatu atau mungkin membeli tas, itu bisa banyak sekali penonton nantinya ya. Itu sangat mudah. Akan tetapi jika sebagai YouTuber pemula itu sahabatku mungkin kebetulan seperti saya yang coba mengadu nasib ya untuk menjadi seorang YouTuber ya, kebetulan latar belakang saya adalah seorang pemulung sampah ya, pemungut sampah, dan mungkin ada juga di antara sahabatku yang lain mungkin yang latar belakangnya juga dimulai dari nol ya, mungkin sebagai kuli bangunan atau mungkin buruh harian lepas, tukang beca, asongan dan lain sebagainya. Nah, ini diperlukan konten-konten yang memang nantinya bisa cepat memenuhi syarat untuk bisa dimonetisasi. Nah, di sini saya akan sampaikan jenis-jenis konten yang bisa cepat dimonetisasi. Yang pertama yaitu konten-konten yang berisi tentang edukasi dan pembelajaran ya. Jadi dari pengalaman sahabatku mungkin di bidang tertentu sahabatku bisa membuat video itu ya yang berisi edukasi dan pembelajaran, atau mungkin yang kedua yaitu konten-konten yang berisi tentang tutorial ya, tutorial masak, mungkin tutorial servis kendaraan, custom kendaraan ya, mungkin dari motor bisa dibikin seperti helikopter, atau mungkin mobil yang bentuknya dari mobil kecil dibentuk seperti truk atau seperti bus dan lain sebagainya ya. Jadi konten-konten seperti itu ya usahakan durasinya agak panjang ya. Karena apa? Orang yang membutuhkan atau mau menonton konten kita yang bukan siapa-siapa ini karena dia butuh informasi ya. Kalau kita yang bukan siapa-siapa, kita yang dari latar belakang mungkin nggak jelas seperti saya ya, terus bikin konten yang seperti yang lain, jalan-jalan ke sini atau mungkin bangun tidur gitu kan, wah ini lagi ngantuk guys gitu, kayaknya nggak ada yang peduli sahabatku. Kita ini siapa gitu. Lain kalau artis saja begini, aduh ngantuk guys, itu mungkin udah banyak yang nonton, atau mungkin ngagetin istrinya atau ngagetin anaknya itu sudah banyak penontonnya. Tapi kalau kita jangan harap itu, karena kita belum siapa-siapa dan belum terkenal ya. Nah, jadi bikinlah konten itu ya sehingga
orang yang hadir di channel kita itu memang orang yang memang butuh informasi. Dengan begitu, kalau konten-konten edukasi, tutorial itu seperti itu ya, itu biasanya penontonnya dia akan tidak melompat-lompat karena dia memang butuh ya. Dia hadir di channel kita karena dia membutuhkan informasi yang kita berikan. Memang nantinya setelah syarat dari monetisasi itu terpenuhi ya, untuk cari duit ya, konten-konten edukasi ini memang agak sulit. Jadi penontonnya sedikit sih sebenarnya, penontonnya sedikit, tapi durasi atau jam tayangnya itu kalau konten-konten edukasi, tutorial dan lain sebagainya itu panjang ya, durasinya panjang, dan ini bisa cepat mencapai jam tayang kita. Atau ada lagi yang ketiga, kalau yang kita bukan siapa-siapa ini ya, bisa membuat konten-konten yang ekstrim ya, tapi tolong jangan sampai itu melanggar aturan dari YouTube dan juga melanggar aturan dari pemerintah maupun agama. Misalkan ya, konten ekstrim misalkan sambil makan terjun dari pohon kelapa misalkan, atau bikin rujak ikan asin seperti itu, atau bisa bikin pesawat dari kardus yang bisa kita naikin terus bisa seperti apa. Nah itu mungkin yang ekstrim-ekstrim seperti itu ya, walaupun kita bukan siapa-siapa itu akan bisa menarik penonton karena orang akan penasaran ya. Tapi sekali lagi ya, untuk konten-konten seperti traveling ya dan lain sebagainya, mungkin orang banyak nggak ini. Kalau untuk kita yang bukan siapa-siapa, banyak yang nggak minat gitu loh. Nah, mau lihat siapa yang catering, orang becak misalkan kayak apa, saya pemulung traveling ya kan, apa yang mau diceritain, orang juga nggak akan penasaran, nggak akan pengen tahu. Tapi kalau misalkan kita menceritakan pengalaman kita yang berisi ilmu pengetahuan, di situ ada para penggemar kita yang memang kebetulan membutuhkan informasi ke kita. Hanya yang kita harus siap dengan konten yang kita sampaikan, jangan sampai hanya jiplak ya, atau mengambil atau nyolong dari video orang terus kita upload ya, re-upload. Itu nantinya saat ada interaksi antara kita dengan penonton kita akan kesulitan karena memang kita nggak menguasai materi nantinya ya. Jadi ceritakan aja apa pengalaman kita ya tentang pekerjaan kita, yang itu bisa merupakan ilmu pengetahuan bagi orang lain ya. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, untuk yang pertama, untuk konten yang bisa cepat dimonetisasi yaitu konten yang berisi edukasi dan pembelajaran, terus konten-konten yang berisi tentang tutorial, dan konten-konten yang memang sedikit ekstrim ya, sedikit ekstrim. Itulah yang bisa cepat memenuhi syarat untuk monetisasi khusus ya bagi YouTuber pemula yang memang tidak punya latar belakang keartisan atau bukan seorang public figure ya. Mudah-mudahan pendapat ataupun pengalaman saya ini ya bisa bermanfaat bagi sahabatku semua, dan bagi sahabatku yang memang belum sampai untuk syarat monetisasi, saya doakan mudah-mudahan bisa cepat sampai. Terus berjuang, jangan menyerah. Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa ya? Tetap semangat. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.